spirit kita, ya. Kita jangan hanya seremonial, mungkin musik yang megah membangkitkan semangat kita. Itu beda. Harus kita bedakan membangkitkan semangat kita dan membangkitkan spirit kita. Amin Bapak Ibu. Ketika kita datang dengan musik yang megah di gereja, itu semangat kita. Ya kan? Tapi cara menjaga spirit kita supaya kita tetap semangat Bapak Ibu, hanya satu. Dekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Dekat dengan Tuhan, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Amin. Ya. Maka ketika kami dikirim Tuhan pada sedimpuan dengan Pak Gembala Bapak Ibu, ya, kerjaan kami hanya apa? Berdoa Bapak Ibu. Kami selalu dekat dengan Tuhan. Berdoa dan berdoa. Ya. Saya kesaksian Bapak Ibu ya. Saya juga pemain musik. Saya nggak menyangka bisa bermain musik. Ya, semua alat musik saya bisa. Itu ketika pertama kali di SMP. Ada seorang hamba Tuhan juga mengajak saya, Jo, ayo kita ke gereja katanya. Nah, ngapain bang? Nah, saya ajari aja lah main keyboard katanya. Wah, saya ya dengan polos, namanya masih SMP kan, dengan polos oke lah gitu kan. Ini dilupakan Bapak Ibu. Akhirnya saya di gereja diajari, nggak bisa Bapak Ibu, ya nggak bisa. Nah, akhirnya saya juga diajari paman saya, tulang saya yang ada di Medan Plaza, diajari juga. Hanya satu lagu saya bisa. Coba, bang. Hanya satu lagu saya bisa. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, perkara turun setengah, turun setengah lagi, mujizat nyata, Roh Allah sedang bekerja, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Nah, sekian lama, 1 tahun lebih saya belajar keyboard gitu Bapak Ibu. Hanya satu lagu ini saya bisa. Jadi maaf ya Bapak Ibu, ketika suatu kali ada ibadah pemuda. Jadi pemusik tempat kami ibadah ini, maaf ya, somse, tahu somse? Sombong sekali. Maunya dijemput dulu, baru mau datang. Saya harap di sini nggak ada. Kalau ada bertobat gitu kan. Ada hamba pelayan-pelayan Tuhan di sini mau dijemput dulu, baru datang ya bertobat aja lah. Ya, jangan sampai talenta kita udah diambil Tuhan. Ya, jadi mereka tahu saya sedang belajar keyboard Bapak Ibu. Jadi bilang, Jones aja yang main keyboard katanya. Saya pikir, aduh cuma satu lagu. Hanya satu lagu yang bisa. Kemudian terjadi, saya bilang kepada WL-nya, sama WL-nya, Kak, saya hanya bisa satu lagu dan itu Roh Kudus hadir di sini. Nanti siap lagu itu langsung khotbah ya. Gitu, saya bilang gitu. Siap khotbah lagu itu lagi, saya bilang gitu. Mereka bilang iya. Nah, akhirnya saya mau. Kalau nggak bilang iya, pasti saya nggak mau. Karena saya nggak tahu main keyboard Bapak, cuma satu lagu. Apa terjadi? Ketika mulai ibadah, Roh Kudus hadir gitu kan. Gak ada yang mustahil. Habis lagu, kita angkat pujian kita lagi gitu. Lagu yang lain Bapak Ibu, ya. Seketika itu juga ibadahnya jadi hening. Karena kenapa? Enggak tahu saya lagunya. Sudah worship kedua, amin. Kita angkat pujian kita, lagu puji-pujian. Hatiku percaya. Hening lagi Bapak Ibu. Hanya ada tepuk tangan dari jemaat. Bayangkan Bapak Ibu, di situ wajah saya merah sekali, ya. Di situ saya betul-betul malu sekali Bapak Ibu. Ya, tapi ya itulah pengalaman saya Bapak Ibu. Tapi saya nggak patah semangat. Setelah saya dari situ, saya nggak langsung merajuk. Aku dikerjai, aku pergilah keluar dari gereja. Enggak Bapak Ibu. Ini kesaksian daripada gembala ini Bapak Ibu ya. Saya nggak menyadari. Hari-hari berlalu. Tiba-tiba saya udah mulai bisa. Ya, udah mulai bisa.
Ketika saya udah mulai bisa, saya beranikan lagi ke ibadah pemuda. Oh, bisa ini gitu, percaya diri, bisa. Ternyata ya mulailah bisa pelan-pelan Bapak Ibu. Udah apa terjadi? Saya udah mulai berani masuk ke ibadah raya. Ya. Nah, ini kesaksian gembala daripada tempat saya melayani Bapak Ibu, pendeta marganya Sinaga. Dia bilang seperti ini, Jones, kamu sadar enggak? Setiap hari kamu itu datang ke gereja, kamu itu berdoa. Musuh saya sampai berinding cerita ini Bapak Ibu. Sampai kamu tertidur, kamu peluk itu keyboard. Ya, saya betul-betul nggak menyadari itu Bapak Ibu. Ya, Gembala bilang seperti itu. Setiap kamu datang, setiap hari kamu datang berdoa, karena di situ juga menara doa. Saya isi salah satu jam doa di situ Bapak Ibu. Padahal saya masih sekolah Bapak Ibu. Ya, saya peluk itu keyboard, samping saya sampai saya tertidur Bapak Ibu. Nah, kemudian yang terjadi Bapak Ibu. Nah, ini ada Pak Gembala kita tempat ini juga Bapak Ibu. Beliau tahu kapasitas saya main keyboard pada saat itu. Ketika kami dikirim kepada Serimpuan Bapak Ibu oleh Pendeta Supardi, ya. Ya, Pak Gembala tahu lah gimana cara main saya gimana. Akhirnya terjadinya, ya kami tetap sama. Kami tetap mengisi menara doa, kami berdoa bersama-sama dan mendengar. Ya, nggak cukup hanya kita berdoa, tapi juga bekerja, gitu kan? Dan saya berdoa dan saya selalu mendengar gimana supaya kita satu apa namanya itu ya? Satu pola penyembahan, ya kan? Setiap hari Bapak Ibu. Jadi suatu ketika seperti ini Bapak Ibu, saya dengar keyboard daripada main musik di Medan Plaza, gini. Saya latih terus, aduh nggak bisa. Tiba-tiba, waktu saat saya duduk gitu kan, duduk, tiba-tiba saya yakin itu Roh Kudus memberikan gambaran di kepala saya Bapak Ibu. Mainnya seperti ini, tangannya seperti ini, gitu. Ya, saya seperti diajari langsung oleh Roh Kudus Bapak Ibu. Ya, langsung, tiba-tiba saya oh iya ya, seperti itu caranya. Akhirnya saya langsung, ya, ini masih saya di Pahkam ya, langsung ke gereja, saya praktekkan langsung Bapak Ibu. Saya ambil keyboard, saya hidupkan keyboard, saya bikin jari saya seperti yang diajarkan Roh Kudus di pikiran saya Bapak Ibu. Saya buat seperti itu. Ternyata bisa Bapak Ibu. Ya mungkin nampaknya halnya sepele, ya seperti kelihatannya sepele Bapak Ibu, tapi itu pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Dan semenjak saat itu Bapak Ibu, saya selalu rajin berdoa dan mendengar. Ya, ini ada Pak Gembala kita sebagai saksinya Bapak Ibu. Setiap hari saya mendengar itu aja, pola penyembahannya gimana pola penyembahannya gimana, ya jarinya gimana, bisa nggak saya? Akhirnya bisa Bapak Ibu. Ya, dan itu pentingnya kita. Ya, satu sisi kita membangkitkan roh kita dengan doa, pujian dan penyembahan. Di satu sisi kita melatih kita untuk apa? Melatih skill kita dalam hal apa? Pola ibadah. Amin Bapak Ibu. Nah, saya percaya Bapak Ibu di tempat ini kita nggak kekurangan pemusik atau talenta-talenta yang luar biasa. Ya, saya harap nggak ini saja nanti yang naik gitu kan, atau nggak singer-singer ini aja yang naik. Masih banyak suara emas di sini. Masih banyak mungkin pemain drum yang bagus di sini, masih banyak main keyboard yang bagus, main bass dan lain sebagainya Bapak Ibu, ya. Intinya cuma satu, doa, pujian dan penyembahan, ya. Di samping hal yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, rendahkan diri, ya, kita percaya Tuhan milik kita, ya, kita milik Tuhan gitu ya. Tapi percaya Bapak Ibu, doa, pujian, penyembahan. Karena gereja kita ini Bapak itu tidak lepas dari yang namanya doa, pujian dan penyembahan. Amin Bapak Ibu. Amin. Makanya Bapak Ibu tetaplah semangat, ya. Saya percaya di tempat yang baru nanti kami Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon doanya Bapak Ibu. Tempat yang baru doakanlah kami, karena saya percaya di tempat yang baru ini Tuhan sudah sediakan. Saya nggak pikirkan langsung materinya Bapak Ibu. Saya langsung pikirkan apa yang bisa saya berikan buat Tuhan di tempat itu. Ya. Karena kenapa? Setiap hamba Tuhan, anak Tuhan yang percaya, itu berkat ada di belakang kita selalu ikut. Ya kan? Bahkan ketika kita bobok tidur, ketika kita tidur Bapak Ibu, berkat itu ada di atas kepala kita. Amin. Jadi gak usah takut dengan masa depanmu, gak usah takut dengan kerugian yang telah engkau alami, ya. Selalu ada
berkat Tuhan bagi kita. Karena kenapa? Tuhanlah permata kita, seperti lagu kita di Bapak Ibu, ya sangat berharga sekali. Amin. Minta ijab. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar. Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Tiada yang mustahil. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bila Roh Allah turut bekerja, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Roh Allah turut bekerja di antara